Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini bertemu lagi dengan Miss Tisa di ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik ya. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Pasti sekarang semuanya sudah mandi, sudah pada ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, semuanya Miss ajak untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat pagi Bapakku, ucap terima kasih. Ya, kita dengar musiknya sama-sama. Selamat pagi Bapakku, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Bapakku, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, Miss lihat kayaknya semuanya belum semangat. Ya, belum semangat. Ayo, semuanya semangat. Berdiri, kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita ulang pujian ini ya. Selamat pagi Bapak. Semuanya senyum ya. Selamat pagi Bapakku, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita awali dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur kami semalam tadi ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat dan sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai agar boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru kami yang akan memimpin pujian pun yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan tolong juga berkati, berikan hikmat agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, semuanya masih semangat? Ya, Miss mau tanya, siapa jagoan kita yo? Siapa? Papa? Mama? Ya, juga siapa? Tuhan, betul, Tuhan Yesus itu adalah jagoan kita. Kita menyanyi lagu Hampirlah Hampimpa. Hampirlah Hampimpa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hampirlah Hampimpa, hampirlah Hampimpa. Yesus pujaanku, oh, 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 hampirlah Hampimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, lumpuh melompat. Oh, 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 hampirlah Hampimpa.
doanya, kita angkat pujian. Setinggi-tingginya langit, kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan akan dimasukkan ke dalam amplop yang nanti dititipkan di papa atau mamanya. Kalau punya waktu bisa dibawa langsung ke gereja. Kalau ada juga majelis gereja yang datang ke rumah untuk membawakan amplop persembahan bulanan, bisa juga dititipkan ya. Oke, sambil kita membawa persembahan kita menyanyi lagu ucap syukur pada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Peter. Sebelumnya itu semuanya duduk yang manis dulu, duduk yang rapi. Kita mau berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami selaku anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada papa dan mama kami, Tuhan tolong berkati agar dapat digunakan dengan baik. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Peter. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat kepada Pak Peter agar boleh berkata-kata, boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jadikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang duduk yang rapi, duduk yang tenang, agar bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, semuanya sudah siap mendengarkan cerita? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Pak Peter. Silahkan Pak Peter. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang terambil dari kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berjudul atau judulnya tentang ular tembaga. Judulnya adik-adik ular tembaga. Nah adik-adik,
ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya, mereka banyak sekali mengalami kesusahan, ya, banyak mengalami rintangan. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di tempat satu tujuan, satu tempat, mereka berperang dengan Raja Arab. Saya ulangi, mereka berperang dengan Raja Arab. Nah, waktu itu, waktu dia berperang, adik-adik, mereka dikalah. Bangsa Israel dikalah. Nah, karena dikalah, akhirnya bangsa Israel banyak yang mati. Kemudian banyak yang dibawa pergi. Nah, sesudah itu barulah orang Israel sadar, ya, baru orang Israel sadar bahwa kita sudah berdosa kepada Tuhan karena kita suka marah-marah. Akhirnya waktu itu orang Israel datang lagi kepada Musa. Musa, kami taat kepadamu jika kami boleh menang dalam peperangan. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Ya, akhirnya bangsa Israel menang. Nah, jadi mereka senang sekali, ya, karena dia menang. Akhirnya mereka boleh melanjutkan perjalanan. Nah, adik-adik, tetapi ada yang mereka lupa. Nah, kira-kira apa itu? Yaitu mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak meminta syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menolong kita sehingga kita boleh menang. Nah, kenapa mereka adik-adik tidak bersyukur? Karena mereka sudah capek berjalan, ya, sudah capek sehingga mereka sudah lupa untuk berdoa atau bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, mereka lagi mulai membuat kesalahan lagi. Nah, mulai lagi marah kepada Musa. Nah, mereka berkata-kata bahwa kenapa engkau Musa bawa kami ke tempat ini? Ya, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Bukankah di negeri Mesir sana banyak makanan minuman sehingga kau bawa kami ke sini, membawa kami mati di tempat ini. Nah, jadi adik-adik, mereka lagi berdosa kepada Tuhan. Mereka lagi lupa Tuhan, ya. Nah, akhirnya adik-adik, karena Tuhan marah lagi, akhirnya Tuhan menyuruh ular, ya. Tuhan menyuruh ular untuk menggigit mereka. Ya, banyak yang dipagut, ya, kalau itu ya dipagut sehingga banyak orang mati. Ya, baru sesudah itulah mereka lagi sadar, mereka lagi menyesal. Oh iya, bahwa kita ini sudah salah, ya, kita sudah membuat kesalahan kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan lagi mengampuni mereka. Nah, akhirnya waktu itu adik-adik, Tuhan menyuruh Musa, ya, Tuhan menyuruh Musa membuat ular dari tembaga. Nah, sesudah selesai dibuat ular dari tembaga itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengikat di tiang, ya, di tiang kemah, ya, tempat tinggal. Nah, Tuhan mengatakan barang siapa yang melihat ular itu akan hidup. Ya, jadi itu janji Tuhan kepada Musa bahwa barang siapa melihat ular itu, ular tembaga itu akan hidup. Nah, jadi adik-adik, cerita kita ini itu tadi walaupun singkat, tetapi kita boleh mengambil maknanya tentang pertobatan. Nah, adik-adik, kalau kita membuat kesalahan, ya, kalau kita membuat kesalahan,
kita harus cepat meminta mohon kepada Tuhan. Kita cepat minta maaf kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni. Nah, jadi adik-adik yang manis semua di sini ya, tidak ada yang suka marah-marah kepada orang tuanya ya. Tidak ada yang suka marah-marah kepada orang tuanya. Semua di sini anak-anak yang manis ya. Jadi begitulah cerita kita adik-adik, bahwa kita harus, Tuhan mengajak kita supaya kita selalu berbuat baik kepada Tuhan, berbaik kepada orang tua, berbuat baik kepada teman, saudara, dan siapa saja, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan tidak memberikan kita hukuman. Nah, itulah adik-adik cerita kita minggu ini. Semoga cerita kita minggu ini boleh dijadikan sebagai ingat ya adik-adik ya, supaya minggu depan kalau ditanya lagi, bisa harus adik-adik menjawab. Nah, kenapa ular tembaga itu siapa yang buat? Nah, itu Musa. Nah, kemudian siapa yang digigit ular? Ya pasti bangsa Israel. Nah, kenapa dia digigit ular? Karena banyak berbuat dosa, yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi begitu juga lah kita adik-adik, kalau kita selalu membuat kesalahan, pasti kita juga dapat musibah ya. Nah, jadi begitu cerita kita adik-adik. Demikianlah cerita kita pada pagi ini. Semoga cerita ini boleh adik-adik ingat ya, untuk kalau ditanya minggu depan. Sekian adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beristirahat di rumah. Selamat menyongsong satu minggu ke depan kembali, dan minggu depan boleh kita ketemu kembali seperti ini adik-adik. Amin. Amin. Oke, semuanya sudah dengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan itu jangan hanya didengar saja, tapi dilakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita mengangkat pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, seperti lagunya, tangan kita untuk bekerja, mulut kita untuk memuji Tuhan ya. Kita ulang sekali lagi pujian ini dengan penuh semangat, semuanya berdiri ya. Jangan malas-malasan, sudah capek nih ibadah. Jangan ya. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi lagi. Pertama kali dengar firman Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Peter. Silahkan Pak Peter. Jadi mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah Bapa dan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya apa yang kami telah terdengarkan dan kami telah memuji nama-Mu Tuhan,
Kiranya Engkau berkati sehingga boleh tersimpan dalam hati kami dan dalamnya kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan, Engkau selalu menyertai sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan tetap sehat dan dalamnya nama Tuhan tetap memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kedua orang tua, dan Engkau juga tetap menyertai mereka, menuntun mereka sehingga dia boleh mengarahkan anak-anak-Mu ini Tuhan ke arah yang benar, sehingga dari dalamnya nama Tuhan tetap terpuji. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami boleh tetap berdoa tentang virus corona yang melanda dunia secara khusus di Makassar ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah virus ini Tuhan jauh daripada kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan selalu mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, seminggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyertai kami. Semoga minggu depan kami boleh datang kepada-Mu lagi untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke, silahkan musik. Bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini.
Terima kasih Engkau sudah menuntun dan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, dengar-dengaran, dan terlebih lagi taat kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Semuanya tetap di rumah ya. Kalau memang harus keluar rumah, tetap harus pakai masker. Tetap semangat belajarnya meskipun harus belajar dari rumah. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan